Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsat Yurmaida Tambunan NIM 19205041 akan memaparkan penjelasan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Naskah awalnya yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang 1945 yang dimana terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peradilan, dan 2 ayat aturan tambahan. Serta berisi 2 bagian pokok, yaitu 1. Sistem pemerintahan negara, yang kedua hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang 1945, yakni amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR Republik Indonesia. Selanjutnya kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, yakni hukum dasar tertulis, yang dimana dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai norma hukum, yakni Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat, berisi norma-norma. Yang kedua sebagai hukum dasar, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dan sebagai alat kontrol. Selanjutnya yakni hukum dasar tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Selanjutnya sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama singkat. Undang-Undang 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok saja. Selanjutnya bersifat supel maupun elastis, yang dimana dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan aturan tersebut yang menyelenggarakannya aturan pokok yang diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, merubah dan mencabutnya. Kemudian fungsi Undang-Undang 1945. Pertama, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagikan, dan dilaksanakan. Kemudian menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Makna pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Dan yang ketiga, mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai universal dan nilai lestari. Makna dari alinea-alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, maknanya yakni mengungkapkan satu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Mengungkapkan pernyataan subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia untuk membedakan diri dari penjajah. Alinea kedua, yang bermaknakan untuk mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga, memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atau proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat, menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, serta menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar filsafat yakni Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan peraturan yang tercantum pada sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, negara mewujudkan keadilan sosial tercantum pada sila kelima Pancasila. Negara yang berdaulat rakyat yang tercantum pada sila keempat, dan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab tercantum pada sila pertama dan kedua pada Pancasila. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 serta cita hukum Undang-Undang Dasar 1945 bersumber ataupun dijiwai oleh dasar filsafah Pancasila. Selanjutnya, ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi maupun hukum dasar yang tidak bersifat absolutisme. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakan oleh MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab atas DPR. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, kelembagaan negara. Lembaga tertinggi adalah MPR, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Selanjutnya, lembaga tinggi negara. Pertama, Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dan mendataris MPR. Yang kedua, DPR sebagai wakil rakyat yang memilih fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang ketiga, DPA, yakni sebagai penasihat Presiden. Yang keempat, BPK sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. Dan yang terakhir, MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, hubungan negara dengan warga negara dan HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Yang kedua, warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Yang ketiga, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang keempat, ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Lambang-lambang Persatuan Indonesia. Yang pertama, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, yakni lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Selanjutnya, kedudukan peralihan dan aturan tambahan. Yang pertama, dengan dikukuhkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal aturan peralihan dan aturan tambahan tidak berlaku lagi. Yang kedua, kecuali pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang saat ini. Baiklah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.